lakukan di malam yang ke-19. 19. Ya, malam yang ke-19 dalam rangka tausiah Ramadan yang diselenggarakan oleh pengurus pusat Parmusi. Dan sama-sama kita hormati pengurus pusat Parmusi bersama jajarannya, pengurus pusat Muslimah bersama jajarannya, yang kita hormati pimpinan wilayah, pimpinan daerah, Parmusi se-Indonesia, dan keluarga besar Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja pada malam hari ini kita buka pertemuan kita, yaitu Tausiah Ramadan Parmusi dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada ketua wilayah Sultra itu, Pak Laude Novail ya. Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita dengarkan tausiah kita pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Ustadz Roso Prasetyo Wibowo dari Kepri. Dengan terserah antum, sama-sama kita dengarkan. Ya, dari Kepri ya. Baik, sama-sama kita dengarkan tausiahnya. Terima kasih atas waktunya. Insya Allah saya akan membawakan sebuah materi. Allah menyembunyikan 4 perkara di dalam 4 perkara. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana khalifatan fil ard walladzi ja'ala kulla syai'in i'tibaran lil muttaqin wa ja'ala fi qulubil muslimin syurura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, salam takdim untuk pengurus Parmusi Pusat yang alhamdulillah pada hari ini hadir, sekjen kita Bapak Abdurrahman Sagaf, yang selalu senantiasa bersama dengan kita. Kemudian seluruh yang hadir pada hari ini yang telah hadir menjadi pemirsa tentunya pada tausiah di malam yang ke-19 ini. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang kita dapat. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, serta tidak ketinggalan pula adalah nikmat kesehatan. Sehingga dalam setiap waktunya kita mampu untuk taqarrub ilallah, untuk melakukan amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk merangkai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah polemik seperti ini, di mana di Indonesia juga sudah terjadi pandemi COVID-19. Tapi tidak menjadi surut giroh dari kekuatan kita sebagai orang yang mudah-mudahan digolongkan sebagai orang yang beriman untuk tetap taqarrub ilallah. Nikmat yang paling tinggi di sisi Allah adalah nikmat keimanan. Mari kita bersama-sama bersyukur atas iman yang telah kita dapatkan, yang dikaruniakan Allah kepada kita semua. Di mana nikmat iman ini puncaknya adalah kelak akan bertemu dengan wajah Allah, tentu di tempat yang paling mulia, yakni tempat yang didambakan oleh setiap manusia, surga. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang senantiasa mendapatkan kenikmatan iman. Maka orang yang mendapatkan kenikmatan iman dan merasakan manisnya iman, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, diberikan petunjuk kepada kita. Kata Allah, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin."
Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua. Ketika kita ridho, semuanya hanya bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, maka Allah pun akan memudahkan ridhonya untuk kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau ridho kita sudah dapatkan, maka insya Allah segala sesuatu amal ibadah akan mudah kita lakukan. Nothing tulus. Tidak mengharapkan pamrih dari orang manapun, melainkan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana orang yang ridho? Orang yang ridho ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu daqat amal iman man raditu billahi rabba wa bil islami dina wan nabiyyu wa rasul. Mereka yang ridho Allah sebagai Rabb-nya, segala sesuatu bermuara kepada Allah, dalam kesulitan maupun dalam kebahagiaan, kesenangan, senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia ridho juga kepada agamanya, yakni Islam. Di mana Allah katakan inna dina 'indallahi Islam. Islam inilah agama yang paling mulia yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menjadi tauladan bagi kita semua, menjadi uswah untuk kita semua. Ini wajib bagi kita semua untuk mentauladani Rasulullah SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya Allah menyembunyikan 4 perkara di dalam kehidupan kita semua. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya di antara amalan-amalan manusia. Maka kita tidak boleh meremehkan amalan-amalan orang. Maksudnya orang lain. Kemudian yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya di antara dosa-dosa manusia. Maka sekecil apapun dosa, jangan kita biarkan. Yang ketiga, Allah menyembunyikan kekasihnya di antara manusia. Dan yang keempat, Allah menyembunyikan doanya di antara doa-doa manusia. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya di antara amalan-amalan manusia. Maka kita tidak boleh memandang remeh amalan siapapun. Terlebih pada saat ini, orang sebagian kecil mungkin ada yang ragu. Di saat pandemik, kegiatan-kegiatan tidak lagi bisa dilaksanakan di masjid-masjid. Di mana kita tahu, bahwa segala amalan ketika dilakukan secara berjamaah di masjid, pahalanya luar biasa, dilipat gandakan. Begitu juga sholat tarawih, sholat 5 waktu. Dan yang paling pasti pada saat ini orang agak ribet karena pada saat ini sholat Jumat tidak dilakukan di masjid, melainkan fi buyutikum, lakukanlah di rumah-rumah kalian. Tetapi jangan sampai kita turun semangatnya, jangan sampai kita berputus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi amalan yang kita lakukan sekecil apapun dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang mulia. Amalan yang membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Muslim disebutkan, akhubul a'mali illallahi ta'ala wa huma in qala. Maka sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang ketika itu dianggap kecil tetapi dilakukan secara terus-menerus. Ini yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu.
Beliau bertekad akan melakukan amalan sekecil apapun. Yang penting bagi beliau adalah dawamnya, terus-menerus, secara istiqomah. Maka perkara istiqomah wajib kita pegang sebagai umat Islam. Umat yang senantiasa ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh meremehkan amalan-amalan yang sekecil apapun. Maka dalam suatu kisah pernah dikisahkan bahwa Imam Abu Daud saat itu sedang melakukan perjalanan di tengah laut. Sesampainya di tengah perjalanan, beliau meminta kepada pengemudi perahu tersebut untuk kembali ke tempat semula. Padahal ini sudah di tengah perjalanan. Maka kemudian tentu saja supir itu atau pengemudi itu mengatakan, bagaimana ini sudah di dalam tengah perjalanan? Apakah kau sanggup untuk menggantikan kerugian yang sudah ada? Maka kemudian Imam Abu Daud mengatakan, saya sanggup. Maka kembalilah. Kemudian kembali, di saat kembali, apa yang dilakukan? Ia mencari seseorang yang sedang bersin. Dan di saat itu, ia mengucapkan, yarhamukallah. Selesai mengucapkan itu, beliau menyampaikan kepada pengemudi tersebut, wahai pengemudi, kita lanjutkan perjalanan. Maka kemudian pengemudi tersebut setengah heran, dia kemudian menimpali. Hanya ini yang kau lakukan? Iya, kita lanjutkan kembali perjalanan. Maka kemudian perjalanan pun dilakukan kembali. Suatu hari, setelah selesai semuanya, maka seluruh penumpang di situ mendapatkan mimpi bahwasanya Imam Abu Daud telah membeli surga sebesar 1 dirham. Subhanallah. Ini luar biasa. Ini menandakan bahwa sesungguhnya amalan kecil apapun, kita tidak tahu bahwa Allah yang memiliki hak prerogatif untuk menerimanya. Ridho Allah tersembunyi di antara amalan-amalan manusia. Kemudian yang kedua, bahwa sesungguhnya murka Allah disembunyikan di antara dosa-dosa manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna, melainkan Allah menyuruh kita untuk senantiasa berbuat baik. Hari ini tentu harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok selalu kita bertekad untuk menjadi orang yang paling baik, untuk selalu berbuat baik. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika Allah menyembunyikan murkanya di antara dosa-dosa manusia, bahwa sesungguhnya tidak ada manusia yang lepas dari dosanya. Maka Allah menyampaikan dalam surat Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u illa maghfiratan min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah mendekatkan diri kepada Allah untuk memohon ampunan. Dan kemudian berharaplah kepada Allah dengan surga yang luasnya meliputi langit dan bumi. Maka dilanjutkan dengan ayat berikutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaizi wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu dengan cara berderma, baik di saat kita lapang maupun di saat kita sempit. Kita terus berderma sebagai wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga untuk menggugurkan dosa-dosa kita serta kesalahan kita. Terus menerus untuk senantiasa meluangkan waktu dan harta kita untuk orang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika ini bisa dilakukan, Allah berjanji akan memberikan surganya kepada kita semua.
Maka jangan sepelekan dosa sekecil apapun. Kita selalu untuk taqarrub ilallah. Bahkan dalam suatu riwayat oleh Abdullah bin Umar, bahwa sesungguhnya menyebarnya suatu penyakit tidak lain adalah disebabkannya oleh manusia itu sendiri. Karena dilakukan secara terang-terangan. Ketika dosa itu tidak dirasakan sebagai suatu perbuatan yang nista, maka kemudian Allah akan menurunkan wabah penyakit berupa taun. Nah, bisa jadi pada saat ini yang kita hadapi pada hari ini, bahwasanya COVID-19 menjadi momok yang paling menakutkan. Di mana-mana orang khawatir dengan penyakit ini. Maka kesempatan bagi kita untuk senantiasa merefleksikan diri, muhasabah, merenungkan apa kiranya yang telah dilakukan oleh kita semua sehingga datang penyakit ini. Bahkan penyakit yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Kemudian yang ketiga, Allah menyembunyikan kekasihnya di antara manusia-manusia. Pemirsa yang diharap, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah tidak memandang kepada kita rupa kita, gaya kita, kekayaan kita, harta kita. Melainkan Allah memandang kepada kita adalah berdasar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut, kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Maka bekalilah kalian dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal untuk menuju hari akhir adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalani seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi seluruh apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala yang sudah termaktub dalam Al-Qur'an. Maka disebut Al-Furqan sebagai pembeda antara hak dan batil. Dan di sanalah pedoman kehidupan untuk kita semua, yang menjadi petunjuk bagi kita semua. Hadirin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyembunyikan doa di antara doa-doa manusia. Maka untuk itu jangan pernah meremehkan doa kita. Kita lakukan terlebih pada hari ini. Menjelang buka puasa, fenomena yang kita lihat, orang justru sering melakukan hal yang tidak semestinya. Mereka melakukan ngabuburit. Padahal ini dilakukan di tengah-tengah saat kita dilarang untuk berkumpul bersama. Tetapi faktanya, masih banyak yang melakukan hal-hal seperti ini. Alangkah ruginya waktu yang seharusnya ia gunakan di rumah untuk mendekatkan diri, taqarrub ilallah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekecil apapun doa, Allah simpan. Dan kelak kita akan menuai dari hasil yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Maka Allah berjanji, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku perkenankan baginya. Di sini kita melihat bahwa Allah berjanji akan memperkenankan segala doanya. Hanya saja mungkin di saat ini, yang pertama bisa langsung dikabulkan, yang kedua bisa jadi ditunda, yang ketiga bisa jadi diganti. Dikabulkan karena Allah tahu atas kebutuhan manusia, bukan berdasarkan keinginan. Kemudian ditunda karena Allah tahu di mana sisi kebaikannya pada saat itu mungkin belum tepat untuk dikabulkan. Yang ketiga adalah diganti. Ketika diganti tersebut mungkin bisa jadi karena Allah memandang
apabila dikabulkan pada hari itu, penerima mungkin belum siap. Contoh, ketika menginginkan sebuah mobil, sedangkan dia belum bisa nyupir. Ini akan menjadi petaka. Maka Allah menggantikan dengan yang lain, yang nilainya mungkin sama dengan doa yang dipinta. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa adalah sejatinya senjata bagi orang muslim. Karena pada suatu peristiwa yang pernah terjadi, ini pada saat Muhammad Al-Fatih ketika merebut Konstantinopel, ini tidak mutlak karena kemenangannya adalah hasil dari perang. Melainkan di sana banyak orang-orang muslim, para ulama membantu dengan doa. Begitu juga ketika Salahuddin Al-Ayyubi pada saat itu merebutkan Al-Quds. Demi kemenangannya maka dibantu doanya oleh seorang syekh bernama Nuruddin Az-Zanki. Ini menggambarkan bahwasanya segala usaha itu mestinya dilandasi dengan doa. Ada ikhtiar, tetapi ada doa. Maka sering disingkat dengan duit. Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekilas tausiah ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, mohon untuk bisa dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Roso Prasetyo Wibowo dari Kepri yang sudah memberikan wejangannya, yaitu dengan tema ujian. Ya, dengan ujian menghadapi 4 perkara ya. Iya. Ya, baik. Tentunya Bapak Ibu, keluarga besar Parmusi yang berbahagia, yang dirahmati Allah, sama-sama kita simak sudah apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Roso. Bagaimana kita menyikapi apa yang sudah disampaikan ini. Silakan yang mau bertanya, mau berdiskusi, monggo. Ya. Kalau bertanya kayaknya belum makomnya. Mungkin berdiskusi ya, memberikan masukan-masukannya. Diskusi biar nanti diselesaikan oleh Syekh kita nih. Ya, baik. Syekh Abdurrahman Syegaf. Itu ada dari Sultra itu. Ustadz Lauda Nufail. Oh ya, silakan. Nanti dia jawab itu. Ya, silakan. Dari Pak siapa, Ustadz siapa? Pak Jafar. Ya, silakan. Silakan, Pak. Ya. Silakan, Pak. Ayo, kalau ada yang lupa ya. Ya. Gimana, Pak? Coba Ustadz Lauda Novel ditambahin dulu. Nah, kasih tausiah, tambahan tausiah. Tambahan. Nah, 3-5 menit. Nah. Maaf ini Pak Sirjin. Nah. Baru gabung. Oke. Kencang suaranya nggak kedengeran. Jadi itu belum di mute. Ya. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus-putus ya. Iya, putus-putus ya, Sek.
Pak Sekjen. yang kami ini para muslim ini saya kira luar biasa ini dengan tausiah Ramadan ini saya kira cukup untuk memberikan kita bekal. Tadi sudah bagus apa yang disampaikan Pak Ustaz dari Nah, kedengeran ya? Iya, putus-putus ini maklum dari Sultra jauh. Iya, Ya. putus-putus. ya dari apa? Yang penting jangan putus dari rahmat Allah. Mbak Tuti mana nih, Mbak Tuti nih? Ini yang lagi mencari ridho Allah, Mbak Tuti mana? Apakah sudah ketemu ridho Allah, Mbak Tuti? Ada Mbak Juni tuh, Mbak Juni dari Ayo, Bandung. baru gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, udah lama nih nggak gabung saya. Ya, Mas Roso, saya mau nanya. Tadi kurang konsen, tadi kurang sambil ngomong ini. Gimana? Mengikuti aja. Oh, nanti ketemu Mbak Tuti. Jadi bagaimana caranya kita tahu kalau Allah meridhoi kita ini? Gimana caranya? Kita kadang ragu-ragu. Kita dari Allah ridho nggak sama kita nih? Sikap kita gimana nih? Penuh keraguan begitu, Mas Roso. Untuk mengetahui bahwa kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu yang kita lakukan, terutama untuk beribadah kepada Allah, baik itu ringan maupun berat, selalu dilakukan dengan nothing tulus atau ikhlas. Maka tidak pernah dia mengharapkan ridho dari manusia. Tidak pernah dia mengharapkan pujian. Tidak untuk disebut sebagai orang yang soleh. Tidak ingin disebut sebagai orang yang paling dermawan. Melainkan nothing tulus selalu dilakukan semata-mata karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Insya Allah. Jadi nggak perlu ditanya, Allah ridho nggak nih sama kita gitu ya? Tidak perlu. Yang penting kita sudah merasakan kita enjoy, enak dalam beribadah. Ya, artinya Allah sudah memberikan hidayahnya kepada kita sepenuhnya. Nah, Pak Ustadz, saya boleh tanya juga nih, Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau ya COVID yang sekarang kita rasakan ini termasuk ujian atau memang nikmat yang diberikan kepada Allah, kepada kita? Yang pertama, tentu kita melihat klasifikasi dari setiap orang yang menerimanya. Bisa menjadi ujian kepada orang-orang yang memang pada saat itu mungkin belum mendapatkan sesuatu nikmat iman. Tetapi bisa menjadi nikmat. Karena banyak hal yang kita lakukan pada hari ini tentunya secara tidak langsung kita mendapatkan ibrahnya, kita mendapatkan hikmahnya. Sehingga pada hari ini kita merasakan kedekatan itu justru semakin terasa ketika dilakukan dalam keadaan yang seperti ini. Bisa ditambahkan oleh Bapak Abdurrahman Syagab. Silakan, Pak. Justru kita tambah dicerahkan ini. Ya. Gimana caranya kita ridhoi Allah kan begitu. Tapi nggak boleh nanya ya. Iya. Pokoknya nothing tulus saja. Nothing tulus. Kerjakan ikhlas. Gitu. Nah, tidak menjadi beban bagi kita semua. Intinya Allah berarti sudah meridhoi untuk kita. Makanya semuanya dilakukan dengan enak, nikmat. Allah. Termasuk COVID-19 ini ya. Iya. Ya. Mau sampai kapan selesai kita layani saja ya. Yang pastinya kita bersyukur karena mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Iya, insya Allah. Tidak dialami oleh orang-orang yang mungkin tidak seusia pada saat ini, yang mengalami pada saat ini. Jadi kita bisa cerita langsung kelak, mungkin kepada anak cucu kita, mungkin seperti itu. Jadi ini masuk kategori nikmat dari Allah ya Pak Ustadz ya? Termasuk nikmat. Termasuk nikmat. Karena kita dibawa untuk senantiasa dekat kepada Allah SWT. Karena tidak ada nikmat lain kecuali iman. Ya, karena nikmat kita harus syukuri supaya ditambah. Biar ditambah. Jangan. Iya, kita syukuri kan.
in syakartum lazidannakum wa in kafartum innal adzabi lasyadid. Gitu. Tapi bukan berarti seperti itu, Ustaz. Insyaallah. Gimana kabarnya Maksudnya ini disyukuri Sultra agar bisa nih? bertambah nikmat imannya itu, Ustaz. Bukan bertambah coronanya. Gitu ya. Ya. Iya. Masya Allah lah. Dengan adanya corona ini kita bisa ketemu di sini ya. Iya. Iya. Betul. Apalagi baru muncul dari Sultra nih. Kita tunggu udah 2 bulan baru muncul nih. Oh, Masya Allah. Iya, muncul juga. Gitu. Insya Allah. Nyambung lah. Jadi kalau bisa di Sultra bisa maju nih Parmusi. Insya Allah, Ya. insya Allah. Ustaz, Dan coba. alhamdulillah, Ustaz, alhamdulillah selama ini kita tidak mendengar bahwa anggota Parmusi ada yang terkontaminasi dengan virus tersebut. Gitu Berarti ya. diselamatkan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini berkat kedekatannya dan perjuangannya dalam dakwah. Insya Allah. Enggak ada ya. Enggak ada. Belum mendengar. Allah, terhindar. Iya, di Maluku Utara Pak Salim, ada nggak Pak Salim? Sehat semua? Hah? Alhamdulillah sehat. Tapi Jumatan masih jalan ya? Jalan terus, Jumatan, terawih, apa semua Waduh. jalan. Masya Allah. Enak Kita betul masih ya. jalan. Ada zona merah, Pak, Ustaz. Ya, enggak ada, belum zona merah belum. Malu jangan bilang belum, tidak. Tidak ada lagi ya. Malah coronanya sudah Coronanya jalan, sudah. takut sama Pak Salim. Iya. Betul. Insya Allah. Mudah-mudahan. Iya. Daerah Yang datanya pantai, orang Ramadan dia biasanya udah. daerah pantai itu takut. Kalau daerah banyak laut, pantai-pantai itu takut sih corona. Iya, apalagi daerah panas di sini. Ya, Mas Roso, saya mau nanya nih, terakhir. Iya, Ustaz. Ini kan kapan mulainya 10 hari terakhir di Ramadan ini? Terus kita caranya kalau sekarang di rumah ya, caranya mendapatkan Lailatul Qadar ini gimana nih kemuliaan ini? Nah, ini kan nggak biasanya. Ini bukan yang tanya, yang lebih tahu loh, Ustaz. Enggak itikaf. Enggak itikaf di Iya. masjid. Itikaf itu sebaik-baiknya itikaf adalah dilakukan di masjid. Ya. Nah, terkait dengan hal itu, karena mungkin pada hari ini dilarang, tetapi setidaknya ada peluang. Ada peluang bahwa di mana yang dilarang adalah ketika terjadi kontak atau kedekatan. Tetapi ketika masih bisa menjaga jarak, maka dilakukan di tempat masjid boleh. Karena saya yakin pada saat ini orang melakukan iktikaf itu sedikit. Karena hanya orang-orang yang terpanggil imannya. Maka saya rasa untuk menyiasatinya bisa. Kalau untuk masjid tinggal kita melakukan pendekatan persuasif dengan pengurus masjidnya. Nah, kemudian kalau memang tidak ada kesempatan untuk itu, maka dilakukanlah di rumah. Karena hanya Allah yang tahu amalan-amalan kita ini diterima atau tidak. Sepanjang kita terus berbuat baik. Karena yang Allah minta kepada kita bukan kesempurnaan, tetapi bagaimana kita menjadi pribadi yang terus-menerus meningkatkan kebaikannya untuk Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu, sehingga insya Allah otomatis Allah akan ridho dan memberikan hadiah yang terbesar, nikmat yang terbesar, Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan. Amin. Amin. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Amin. Oke, Mbak Dia. Oke, baik. Bapak Ibu, keluarga besar Parmusis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian sama-sama kita ikuti tausiah Ramadan yang telah disampaikan oleh Ustadz Roso Prasetyo Wibowo dari Kepri. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada malam hari ini, dengan ceramah atau masukan-masukan dari beliau ini, insya Allah kita akan meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Baik, kita akhiri dengan membacakan hamdalah dan saya
langsung serahkan kepada Pak Sekjen. Silakan Pak Sekjen. Ya, amin. Kembalikan ke saya kok dibalik-balikin ini. Nah, bukan ditutup aja Maci dengan kafaratul masjid. Saya kembalikan ke Mbak Ona kalau gitu. Silakan Mbak Ona. Saling lempar ini. Gimana ini main lempar sana, lempar sini. Iya, ini sehari kita 3 kali ini ya. Jam 1:30, jam 4, jam 8 malam. Kafaratul masjid. Luar biasa promosi ini. Luar biasa promosi. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.